Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Aziza, mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang, program studi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 1010859. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Randa Ujang Carda, SSH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan yang terdiri dari 10 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, di mana tujuan dari mempelajari Pancasila yang benar yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Pada bab 2, memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPU 10/2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, di mana menjelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya mengerek ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip dasar bagi negara, yang berarti sebagai filsafat dasar negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut, dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai etika, norma, dan Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu asusila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna tersendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang membentuk dan membangunnya. Susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan sesuatu rangkaian-rangkaian dan urutan-urutan yang bertingkat. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Bab ini membahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2013 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7 di dalamnya membahas tentang memahami demokrasi Pancasila dan konsepsi demokrasi Pancasila. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kretin berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini membahas sejarah, istilah, macam-macam, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yakni hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan UUD 1945 serta kedudukannya, hubungannya, juga membahas strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada dalam fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan juga penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan turunan perekonomian dan keadilan. Bab terakhir atau bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 atau bab terakhir ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangun di era globalisasi. Dijelaskan menurut Oxford Inggris Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang lalu untuk diperdebatkan. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma membangun nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segi aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat